Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita di dalam kehidupan sehari-hari tentu kita semua merasakan bagaimana pemeliharaan dan pembelaan Tuhan nyata atas hidup kita. Biarlah hati kita senantiasa dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Jangan sampai justru kita bersungut-sungut, merasa kurang, berkat Tuhan itu kurang untuk kita. Sehingga dalam hati kita mulai bersungut-sungut, mulai merasa gak cukup ini, gak cukup itu, dan lain sebagainya. Saya teringat dengan sebuah kisah perjalanan bangsa Israel. Waktu setelah mereka keluar dari Mesir, ada satu saat ketika mereka dipengaruhi oleh orang-orang tertentu yang dikuasai oleh nafsu rakus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat di Bilangan 11 ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat ketika orang Israel dalam perjalanan setelah keluar dari tanah Mesir, ada kelompok dikatakan orang-orang bajingan yang mempengaruhi mereka dan dikuasai oleh nafsu rakus. Sehingga orang Israel pun mulai menangis dan berseru-seru kepada Tuhan, siapa yang akan memberi kita makan daging? Kalau di ayat-ayat selanjutnya dikatakan kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa kepada mentimun, semangka, bawang putih, prei, dan lain sebagainya. Mereka ingat waktu di Mesir katanya makan berlimpah, semuanya serba enak, tidak harus membayar. Padahal kalau dilihat kembali, diingat kembali masa lalu mereka di Mesir, terakhir kan mereka sebagai budak menjadi rodi, disuruh membangun piramida Mesir dan lain sebagainya. Tetapi mereka di dalam perjalanan di bawah pimpinan Tuhan di padang gurun, mereka mulai merasa, Tuhan, kenapa Tuhan gak memberikan daging? Kenapa makanannya setiap hari cuman mana ini? Yang seperti roti itu yang diturunkan Tuhan setiap pagi. Mereka gak puas dengan berkat Tuhan. Dan sesungguhnya siapakah orang-orang yang disebut dengan orang-orang bajingan ini, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat di Keluaran 12 ayat 38, di sana ternyata waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di bawah tangan Tuhan yang kuat setelah tulah ke-10 anak sulung mati di tanah Mesir, maka ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang ikut dengan bangsa Israel keluar dari perhambaan di Mesir. Dan mereka inilah yang disebut sebagai orang-orang bangsa kacauan, orang-orang kacauan. Dan orang-orang yang sering dirasuki oleh nafsu serakah, yang disebut orang-orang bajingan di ayat ini. Mereka ini seringkali menjadi ragi di komunitas umat Tuhan. Nah, di kalangan kita, orang percaya di gereja lokal di tempat ini, saya berharap tidak ada seorang pun yang menjadi orang-orang yang disebut sebagai kelompok orang bajingan atau orang-orang bangsa kacauan yang hanya membuat kekacauan di tengah jemaat, yang mempengaruhi orang-orang percaya lainnya sehingga mulai bersungut-sungut, merasa berkat Tuhan itu kurang, gak pernah cukup untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi mari kita belajar meyakini pemeliharaan Tuhan sempurna. Berkat Tuhan lebih daripada cukup. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, toh ternyata Tuhan memberkati mereka, mengirimkan daging burung puyuh dikirimkan Tuhan dengan limpahnya. Tapi orang-orang yang kemasukan nafsu serakah ini, mereka dengan serakahnya makan daging burung puyuh itu masih di mulut, masih ada, mereka ngumpulin lagi sebanyak-banyaknya, sehingga akhirnya Tuhan menghukum mereka, membinasakan mereka. Janganlah menjadi orang yang serakah, tapi syukuri setiap berkat Tuhan yang ada pada kita. Maka Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya lebih lagi atas hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati kita.